Lebih dari bakat, mereka adalah pekerja keras. Kebiasaannya adalah kita harus baca. Ilmuwan-ilmuwan aneka cabang ini telah menempuh dan menembus batas-batas baru yang memungkinkan ilmu pengetahuan maju sesenti demi sesenti. Kami menghimpun aneka tips ala saintis agar hari-hari Anda lebih produktif. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Pagi sepertinya adalah kunci buat para ilmuwan ini. Paling tidak buat Robi Muhammad, suhu dalam bidang jejaring sosial, fisikawan dan sosiolog sekaligus. Saya setiap hari bangun jam 3. Mau tidur jam 12 pun saya jam 3 bangun. Biasanya saya sebut kalau Anda sekuler meditasi, kalau Anda tidak sekuler ya beribadah. Nah, setelah subuh sampai matahari terbit, itu biasanya momen paling produktif saya. Saya pikir setiap subuh saya menulis. Dari jam 5 setelah sholat saya akan menulis. Karena kebugaran pada waktu subuh itu adalah yang paling utama. Tapi untuk mendapat inspirasi itu pada subuh itu paling enak. Karena kan masih segar sekali. Jatna Supriyatna, guru besar Universitas Indonesia dan naturalis terbaik Indonesia. Sampai jam 7 kemudian olahraga. Itu penting tuh. Nah, tips berikutnya adalah olahraga. Olahraga tak cuma bikin tubuh jadi segar, ia juga bisa bikin otak pintar. Darah ini membawa bahan-bahan yang sangat berguna bagi tipe sel tertentu di otak kita yang kita sebut dengan nama sel punca. Stem cell yang berada di otak orang-orang dewasa itu salah satunya adalah di tempat yang namanya hipokampus, salah satu bagian otak yang berfungsi untuk mengatur memori. Jika kita berolahraga, maka suplai darah ke bagian hipokampus meningkat dan tentu saja stem cell di bagian hipokampus ini akan lebih cepat membelah diri. Efek samping dari hal tersebut adalah peningkatan memori. Berry Juliandi, dokter biologi di Institut Pertanian Bogor. Ryan, minta yang paling enak. Sarapan. Beberapa orang banyak yang melewatkan, tapi yang lain harus sarapan. Poin pentingnya adalah perhatikan apa aja yang kita makan. Kembali lagi ke Robi Muhammad. Nomor 1, makanan. Saya melakukan eksperimen terhadap diri saya sendiri. Gimana saya supaya bisa berpikir fresh, apalagi dalam urusan pekerjaan sebagai ilmuwan, itu sangat bergantung dari apa yang saya makan. Nutrisi. Soal makannya apa itu mungkin masing-masing orang berbeda lah dietnya, tapi saya nggak sarapan. Karena setahu saya pagi-pagi itu usus melakukan proses detoksifikasi secara natural. Sains punya bukti segudang untuk buktikan apa yang kita makan dan punya dampak apa untuk kesehatan. Lebih jauh dari itu, apa yang kita makan yang diolah oleh bakteri di usus kita juga berdampak pada mood dan tingkah laku kita. Itu yang dikatakan studi para ahli di University of California, Los Angeles pada Juni 2017. Membaca adalah hal mutlak yang dilakukan para ilmuwan nan keren ini. Kemudian untuk membaca, ya saya memang dari kecil mulai dari pandai membaca itu, buku itu tidak ada di tangan saya. Dian Fiantis, doktor ilmu tanah dari Universitas Andalas, Padang. Kebiasaannya adalah kita harus baca. Kan di dalam Al-Quran juga ya, bacalah. Sinta Dewi Rosadi, pakar hukum digital dari Universitas Padjadjaran Bandung. Baby, we can take a vacation. Di tengah kesibukan, jangan lupa untuk menyisipkan waktu istirahat. Telah banyak penelitian yang membuktikan tidur sekejap di siang hari mampu menahan kesegaran dan memperbaiki daya tahan tubuh. Sholat asar itu kita gunakan untuk menepi sesaat. Kemudian kita refleksi di tengah kesibukan kita. Itu penting. Kalau yang agama lain juga ada doa pagi misalnya, ya kan? Supaya kita selalu eling. Otaknya dilatih untuk selalu mindful, nggak ikut-ikutan, kepo, terlarut begitu saja dengan arus tanpa mempertanyakan, tanpa melatih critical thinking atau critical observation. Dr. Darmawan Purnama, psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan. Mau wisata, mau olahraga, tetap aja harus dikaitkan dengan suatu produktivitas. Jadi olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh, wisata pun juga sama untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Kalau yang suka kuliner silakan, tetapi tetap eling, kebanyakan bikin penyakit. Baby, we can take a vacation. Makan dan jalan-jalan sama-sama tak boleh dielakkan. Jatna Supriyatna,
Saya memang suka travel. Saya nggak tahu. Saya sudah nggak betah kalau terlalu lama gitu. Saya mesti ada travel gitu. Kemana saja gitu. Kadang-kadang ya gunung yang paling dekat ya gunung gede, gunung Salak, gunung itu kan. 태연아. Atau mungkin Anda lebih suka di rumah, menonton tayangan drama kesukaan kita semua. 할머니 찾았다. 금방 들어갈게. Saya senang nonton film Korea. Soap opera Korea tuh beda, Mas. Mereka tuh risetnya bagus. Balancing juga ya. Kita jangan terlalu serius. Film-film Korea kan senang cakep-cakep gitu walaupun operasian itu. Saya daripada melihat sinetron, saya lebih suka menonton film-film detektif itu. Ya itu menantang, itu siapa itu menyebabkan terjadi pembunuhan itu dan segala macam. Melatih ketajaman kita berpikir. Sementara kalau kita menonton sinetron itu dibuat-buat semua. Nah, demikian tips-tips ringkasnya. Tertarik buat mencoba? Sains Sekitar Kita, produksi KBR dan The Conversation Indonesia.